Sejumlah badan intelijen Eropa memperingatkan pemerintah mereka bahwa Rusia merencanakan tindakan sabotase kekerasan di seluruh benua. Moskow disebut berkomitmen terhadap konflik permanen dengan negara-negara Barat. Menurut penilaian dari 3 negara Eropa yang dibagikan kepada Financial Times, Rusia disebut telah mulai lebih aktif mempersiapkan pemboman terselubung. Selain itu, serangan pembakaran dan kerusakan infrastruktur di wilayah Eropa, baik secara langsung atau menggunakan proksi. Para pejabat intelijen mengatakan agen-agen Kremlin memiliki sejarah panjang dalam operasi semacam itu. Namun kini semakin banyak bukti yang menunjukkan adanya upaya yang lebih agresif dan terpadu. Kalangan intelijen telah menjadi semakin vokal mengenai ancaman ini. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan. Thomas Haldenwang, Kepala Intelijen Dalam Negeri Jerman pada April 2024 lalu mengatakan mereka menilai resiko tindakan sabotase yang dikendalikan negara akan meningkat secara signifikan. Dia menyebut Rusia kini tampak nyaman melakukan operasi di wilayah Eropa. Haldenwang berbicara hanya beberapa hari setelah 2 warga negara Jerman Rusia ditangkap di Bavaria. Mereka diduga berencana menyerang lokasi militer dan logistik di Jerman atas nama Rusia. 2 pria di Inggris pada akhir April juga didakwa karena menyalakan api di sebuah gudang yang berisi kiriman bantuan untuk Ukraina. Jaksa Inggris menuduh mereka bekerja untuk pemerintah Moskow. Di Swedia, Dinas Keamanan setempat sedang menyelidiki serangkaian kejadian kereta api yang tergelincir baru-baru ini. Mereka mencurigai hal ini kemungkinan merupakan tindakan sabotase yang didukung oleh negara. Kementerian Transportasi Ceko juga mengatakan Rusia telah berusaha untuk menghancurkan sistem persinyalan di jalur kereta api negara tersebut. Sementara di Estonia, serangan terhadap mobil Menteri Dalam Negeri dan jurnalis pada Februari lalu juga disebut dilakukan oleh agen intelijen Rusia. Kementerian Pertahanan Prancis di sisi lain juga memperingatkan tentang kemungkinan serangan sabotase oleh Rusia terhadap situs militer. Keir Giles, konsultan senior di Chatham House, mengatakan semua peristiwa ini mengarah pada kesimpulan yang jelas bahwa ada peningkatan nyata dalam aktivitas Rusia. Lembaga pemikir itu menambahkan tidak ada yang tahu apakah hal ini mencerminkan fakta Rusia menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk hal ini, atau apakah mereka menjadi lebih ceroboh dan tertangkap, atau apakah kontra intelijen Barat menjadi lebih baik dalam mendeteksi dan menghentikannya. Apapun itu, ada banyak hal yang terjadi. Seorang pejabat senior pemerintah Eropa mengatakan informasi yang disebarkan NATO mengenai kejahatan Rusia jelas dan meyakinkan. Selain itu juga terkoordinasi dan dalam skala besar. Pejabat itu menyebutkan saatnya telah tiba untuk meningkatkan kesadaran dan fokus tentang ancaman kekerasan Rusia di Eropa. NATO pada 9 Mei 2024 mengeluarkan pernyataan tentang kekhawatiran akan meningkatnya aktivitas Rusia di wilayah sekutu. Aliansi itu menyebut apa yang dilakukan Rusia sebagai kampanye yang semakin intensif di seluruh kawasan Euro-Atlantik. Pada Jumat 10 Mei 2024, Jerman menjanjikan konsekuensi bagi Moskow. Ini terkait serangan peretasan pada tahun 2023 terhadap Partai Sosial Demokrat yang dipimpin oleh Kanselir Olaf Scholz. Seorang pejabat intelijen mengatakan upaya sabotase yang dilakukan Moskow tidak boleh dilihat sebagai hal yang berbeda dari operasi lainnya, dan mengatakan bahwa peningkatan aktivitas tersebut mencerminkan tujuan Rusia untuk memberikan tekanan maksimal ke seluruh wilayah. Putin saat ini disebut merasa berani dan akan berusaha untuk melakukan tindakan sekeras yang dia bisa di Eropa di berbagai bidang, baik melalui disinformasi, sabotase, atau peretasan. Dalam minggu-minggu setelah invasi Rusia ke Ukraina, lebih dari 600 perwira intelijen Rusia yang beroperasi di Eropa diusir. Hal ini menimbulkan kerusakan serius pada jaringan mata-mata Kremlin di seluruh benua.
Dalam sebuah laporan baru-baru ini, para analis di Royal United Service Institute di Inggris menyoroti upaya-upaya yang dilakukan Rusia untuk membangun kembali kehadirannya di Eropa dan seringkali dengan menggunakan proksi. Mereka termasuk anggota diaspora Rusia serta kelompok terorganisir yang sudah lama menjalin hubungan dengan Kremlin. Pergeseran strategi utama juga telah terjadi, yakni dengan apa yang disebut sebagai Komite Pengaruh Khusus. Mereka mengkoordinasikan operasi intelijen negara demi negara untuk Kremlin, menggabungkan upaya-upaya yang sebelumnya hanya dilakukan sedikit demi sedikit oleh Dinas Keamanan Negara tersebut pada para pemain Kremlin lainnya. Dengan meningkatnya operasi Rusia, Dinas Keamanan di Eropa sangat waspada terhadap ancaman dan berupaya mengidentifikasi target yang mungkin terlewat. Misalnya mengenai ledakan yang sejauh ini tidak dapat dijelaskan di pabrik amunisi Bay System di Wales, perusahaan pemasok peluru yang digunakan oleh Ukraina. Pada bulan Oktober, gudang senjata Ceko tempat penyimpanan senjata untuk Kiev dihancurkan. Agen intelijen militer Rusia kemudian terungkap telah menanam bahan peledak di lokasi tersebut. Kebakaran besar baru-baru ini juga terjadi di sebuah pabrik di Berlin milik perusahaan senjata Dell yang juga memasok Ukraina. Geilis dari Chatham House menyebut serangan-serangan tusuk jarum itu tentu saja menciptakan gangguan, namun juga dapat digunakan untuk disinformasi. Dan menurutnya ada pelajaran yang bisa diambil Rusia dari serangan-serangan ini, yakni jika mereka benar-benar ingin melumpuhkan Eropa, maka ini adalah sebuah latihan. Demikian sahabat Jihad apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam fly like an eagle, fight like a falcon.